Stoikisme, sebuah filosofi yang lahir di Yunani kuno, telah melampaui batas waktu dan tetap relevan serta bermanfaat hingga hari ini. Filosofi ini, yang pertama kali berkembang sekitar abad ketiga sebelum Masehi, didirikan oleh Zeno dari Citium dan kemudian dikembangkan oleh para pemikir besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, prinsip-prinsip Stoikisme menawarkan kerangka berpikir yang kokoh untuk mencapai ketahanan mental, memberikan panduan yang berharga bagi individu yang mencari kedamaian dan kekuatan batin di tengah kesulitan hidup. Prinsip utama dari Stoikisme adalah pemahaman bahwa banyak aspek kehidupan berada di luar kendali kita. Namun, Stoikisme menekankan bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran, sikap, dan respons kita terhadap berbagai situasi. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yakni pikiran, emosi, dan tindakan kita dapat mengembangkan ketenangan dan keteguhan dalam menghadapi tekanan hidup. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin bukanlah hasil dari kondisi eksternal, tetapi dari cara kita memandang dan merespons kondisi tersebut. Penerapan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari melibatkan latihan mental yang terus-menerus. Salah satunya adalah refleksi diri, di mana individu merenungkan tindakan dan keputusan mereka untuk memahami apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana. Praktik ini dapat dilakukan melalui penulisan jurnal atau meditasi harian, yang membantu mengasah pikiran dan membangun kebijaksanaan internal. Dengan refleksi yang mendalam, individu dapat belajar dari kesalahan, memperkuat tekad, dan mengarahkan hidup mereka menuju tujuan yang lebih baik. Selain refleksi diri, Stoikisme juga mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan hidup, termasuk penderitaan dan kesulitan. Mengakui bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, Stoikisme mendorong kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Dengan penerimaan ini, kita tidak hanya mengurangi penderitaan emosional yang disebabkan oleh perlawanan terhadap kenyataan, tetapi juga menemukan kekuatan untuk bertindak dengan bijaksana dalam situasi yang sulit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi cara mereka memandangnya. Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi membantu individu tetap fokus dan termotivasi, bahkan di saat-saat sulit. Tujuan hidup ini memberikan rasa arah dan makna, yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan mental. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, selalu menekankan pentingnya bekerja untuk kebaikan bersama dan menjalani hidup dengan integritas. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Stoikisme, individu dapat mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Stoikisme menawarkan perspektif yang memungkinkan kita melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Dengan demikian, filosofi ini memberikan jalan menuju ketahanan mental yang sejati, memampukan kita untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang tenang, apapun yang terjadi. Stoikisme, dengan kebijaksanaannya yang abadi, terus menjadi panduan hidup yang berharga dalam upaya kita mencari kedamaian dan kekuatan di tengah gejolak kehidupan modern. Salah satu inti dari Stoikisme yang paling penting dan relevan adalah konsep pengendalian diri. Filosofi ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal yang terjadi di sekitar kita, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons situasi tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang bisa memicu stres, kecemasan, atau kekecewaan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi emosional kita terhadap situasi tersebut adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dengan berfokus pada aspek-aspek yang bisa kita kendalikan, yakni pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri,
kita dapat mengurangi kecemasan dan stres yang seringkali disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita. Ini adalah esensi dari pengendalian diri dalam ajaran Stoikisme. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengartikulasikan prinsip ini dengan sangat baik dalam salah satu pernyataannya yang paling terkenal, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi cara mereka memandangnya. Pernyataan ini menyoroti bahwa peristiwa eksternal pada dasarnya netral, reaksi kita terhadap peristiwa tersebut yang menentukan apakah kita merasa terganggu atau tidak. Oleh karena itu, dengan mengubah cara kita memandang dan merespons peristiwa, kita dapat menjaga ketenangan batin dan kesejahteraan mental kita. Misalnya, ketika menghadapi kritik dari orang lain, kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri daripada merasa tersinggung atau marah. Dengan cara ini, kita mengambil kendali atas reaksi emosional kita, dan tidak membiarkan kritik tersebut merusak ketenangan batin kita. Ini bukan berarti kita harus menerima segala kritik tanpa berpikir, tetapi lebih kepada cara kita merespons secara konstruktif dan positif. Latihan pengendalian diri ini memerlukan disiplin dan kesadaran diri yang tinggi. Stoikisme mendorong kita untuk secara aktif merenungkan reaksi kita terhadap berbagai situasi dan berusaha untuk merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat membantu kita membangun karakter yang kuat dan stabil, serta ketahanan mental yang tangguh. Dengan menerapkan prinsip pengendalian diri stoik dalam kehidupan kita, kita dapat menciptakan jarak antara stimulus eksternal dan respons kita terhadapnya. Ini memberi kita ruang untuk berpikir dengan jernih dan bertindak dengan bijaksana, alih-alih bereaksi secara impulsif dan emosional. Dalam menghadapi tantangan hidup, kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, memungkinkan kita untuk tetap tenang dan terkendali di tengah badai kehidupan. Pengendalian diri adalah salah satu pilar utama dari Stoikisme yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu dan menemukan ketenangan batin yang lebih dalam. Ini adalah langkah penting menuju ketahanan mental yang sejati, yang memungkinkan kita untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang, apapun yang terjadi di sekitar kita. Selain pengendalian diri, Stoikisme juga menekankan pentingnya menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi ini mengajarkan bahwa penerimaan terhadap keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin yang sejati. Dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kemampuan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya adalah fondasi dari ketenangan dan kebahagiaan. Penerimaan dalam konteks Stoikisme bukan berarti pasrah atau menyerah pada nasib, melainkan mengakui dan menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima kenyataan tanpa perlawanan, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu dan dapat menghadapi setiap situasi dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Ini memungkinkan kita untuk melihat situasi dengan lebih jelas dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali berasal dari penolakan kita terhadap kenyataan. Ketika kita berusaha melawan atau mengubah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya menambah penderitaan kita sendiri. Sebaliknya, dengan menerima kenyataan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, kita dapat menemukan kedamaian batin. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, kesulitan memperlihatkan kebajikan. Tanpa kesempatan untuk bertindak, kebajikan akan layu. Misalnya, ketika kita menghadapi kehilangan atau kegagalan, penolakan terhadap kenyataan ini hanya akan memperburuk rasa sakit kita. Namun, dengan menerima bahwa kehilangan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan, kita dapat mulai menyembuhkan diri dan mencari pelajaran dari pengalaman tersebut. Penerimaan ini tidak berarti kita harus menyukai atau menyetujui semua yang terjadi, tetapi kita mengakui bahwa hal itu memang terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya. Penerimaan juga memungkinkan kita untuk hidup sepenuhnya di saat ini.
Ketika kita terjebak dalam penyesalan terhadap masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati momen yang ada di depan mata. Stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan belum tentu terjadi, sehingga satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dengan hidup dalam kesadaran penuh di saat ini, kita dapat menikmati setiap momen dengan lebih mendalam dan bermakna. Hidup dengan penerimaan yang lapang dada juga berarti kita tidak membiarkan harapan dan ekspektasi yang tidak realistis merusak ketenangan batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa harapan yang berlebihan dapat menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Sebaliknya, dengan mengurangi ekspektasi dan menerima apapun yang terjadi, kita dapat tetap tenang dan puas. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki tujuan atau aspirasi, tetapi kita harus tetap fleksibel dan siap menerima hasil apapun yang mungkin terjadi. Dengan penerimaan yang tulus terhadap kenyataan, kita juga dapat mengembangkan sikap bersyukur. Ketika kita menerima hidup sebagaimana adanya, kita mulai menghargai hal-hal kecil yang sering kali terlewatkan. Rasa syukur ini membantu kita menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Dalam penerapan prinsip penerimaan stoik, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan integritas dan kebijaksanaan. Dengan menerima kenyataan tanpa perlawanan, kita tidak hanya mencapai kedamaian batin tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita. Stoikisme menawarkan panduan untuk hidup yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan, memungkinkan kita menikmati setiap momen dengan sepenuh hati dan menghadapi kehidupan dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Prinsip stoikisme lainnya yang sangat penting adalah pengembangan kebijaksanaan melalui refleksi diri. Para stoik percaya bahwa kebijaksanaan, yang dianggap sebagai salah satu kebajikan tertinggi, dapat dicapai dengan terus-menerus merenungkan tindakan dan keputusan kita. Dengan refleksi diri yang mendalam, kita dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Proses ini tidak hanya membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Refleksi diri dalam stoikisme melibatkan evaluasi kritis terhadap perilaku dan pemikiran kita. Para stoik mendorong kita untuk secara rutin meninjau kembali tindakan kita, merenungkan apa yang telah kita lakukan dengan baik, serta mengidentifikasi area di mana kita perlu perbaikan. Dengan menganalisis tindakan masa lalu, kita dapat memahami motivasi di balik keputusan kita dan dampaknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Proses ini memungkinkan kita untuk mengambil pelajaran berharga dari pengalaman kita, baik yang positif maupun negatif. Salah satu praktik utama refleksi diri dalam stoikisme adalah penulisan jurnal. Menulis jurnal memberikan kesempatan untuk mencatat peristiwa sehari-hari, mencerminkan perasaan dan pemikiran kita, serta mengevaluasi bagaimana kita telah menanggapi berbagai situasi. Melalui penulisan jurnal, kita dapat melihat pola-pola dalam perilaku kita dan mengenali area di mana kita perlu bertumbuh. Praktik ini juga membantu kita menetapkan tujuan yang lebih jelas dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai perbaikan diri. Meditasi adalah praktik refleksi diri lainnya yang dianjurkan oleh para stoik. Meditasi, dalam konteks stoikisme, melibatkan merenungkan kebajikan dan prinsip-prinsip hidup yang baik, serta mempertimbangkan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi stoik juga mencakup visualisasi tantangan yang mungkin kita hadapi dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Melalui meditasi, kita dapat mengembangkan ketenangan batin dan kesiapan mental untuk menghadapi berbagai situasi. Diskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa juga merupakan cara efektif untuk mengembangkan kebijaksanaan melalui refleksi diri. Berbicara dengan teman, mentor, atau anggota komunitas yang juga tertarik pada stoikisme dapat memberikan perspektif baru dan wawasan yang berharga. Diskusi ini memungkinkan kita untuk menguji ide-ide kita, mendapatkan umpan balik, dan belajar dari pengalaman orang lain. Berbagi pemikiran dan tantangan dengan orang lain juga membantu kita merasa didukung dan terhubung, yang memperkuat ketahanan mental kita. Melalui praktik refleksi diri yang konsisten,
kita dapat terus-menerus memperbaiki diri dan menjadi lebih bijaksana. Kebijaksanaan yang diperoleh dari refleksi diri ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, yang pada gilirannya membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Selain itu, dengan memahami dan menerima kekurangan kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Dengan refleksi diri yang mendalam dan praktik yang konsisten, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan yang kuat dan ketahanan mental yang tangguh, yang memungkinkan kita menghadapi setiap tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Refleksi diri bukan hanya sebuah praktik, tetapi juga perjalanan seumur hidup menuju pemahaman diri yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Stoikisme, sebuah filosofi yang telah teruji oleh waktu, mengajarkan pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Filosofi ini menekankan bahwa dengan memiliki tujuan yang kuat, kita dapat tetap fokus dan termotivasi, bahkan ketika menghadapi rintangan dan kesulitan. Tujuan hidup yang bermakna tidak hanya memberikan kita rasa arah, tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita, memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Dalam ajaran Stoikisme, memiliki tujuan hidup yang jelas adalah esensial untuk mencapai daimonia, atau kebahagiaan sejati. Tujuan hidup ini bertindak sebagai kompas yang memandu tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Dengan mengetahui apa yang ingin kita capai dan mengapa hal itu penting bagi kita dapat menjaga fokus dan motivasi, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Tujuan yang bermakna memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju, meskipun jalan yang kita tempuh mungkin penuh dengan rintangan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan salah satu filsuf Stoik terkenal, selalu menekankan pentingnya bekerja untuk kebaikan bersama dan menjalani hidup dengan integritas. Baginya, tujuan hidup yang sejati adalah melayani masyarakat dan memperjuangkan keadilan. Dalam catatan pribadinya, Meditations, Marcus sering merenungkan perannya sebagai pemimpin dan tanggung jawabnya untuk bertindak demi kebaikan orang banyak. Tujuan yang kuat ini memberinya kekuatan dan ketahanan untuk menghadapi tekanan besar dari tanggung jawab kepemimpinannya. Memiliki tujuan hidup yang jelas juga memberikan kita rasa arah dan makna dalam hidup. Dalam menghadapi rutinitas sehari-hari dan berbagai tantangan, tujuan hidup yang kuat menjadi sumber inspirasi yang menjaga kita tetap teguh. Misalnya, seseorang yang memiliki tujuan untuk menjadi dokter dan menyembuhkan orang lain akan tetap termotivasi untuk belajar dan bekerja keras, meskipun prosesnya panjang dan menantang. Tujuan ini tidak hanya memandu tindakannya tetapi juga memberinya rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam ketika tujuannya tercapai. Selain itu, tujuan hidup yang bermakna memperkuat ketahanan mental kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang penting untuk diperjuangkan, kita cenderung lebih tahan terhadap tekanan dan kesulitan. Tujuan hidup memberikan kita pandangan yang lebih luas, membantu kita melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dengan demikian, kita tidak mudah terpuruk oleh kegagalan atau kesulitan sementara, karena kita tahu bahwa setiap langkah, baik itu maju atau mundur, adalah bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Stoikisme juga mengajarkan bahwa tujuan hidup harus selaras dengan nilai-nilai kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Tujuan yang berakar pada nilai-nilai ini tidak hanya bermakna bagi diri kita sendiri tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Misalnya, bekerja untuk kebaikan bersama atau memperjuangkan keadilan sosial adalah tujuan yang tidak hanya memberikan makna pribadi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengejar tujuan yang mulia, kita menjalani hidup dengan integritas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Dalam praktiknya, untuk menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna, kita dapat merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia di sekitar kita. Menulis jurnal, meditasi, atau berbicara dengan mentor dapat membantu kita memperjelas tujuan hidup kita. Setelah tujuan ini ditetapkan,
kita perlu berkomitmen untuk mencapainya dengan tindakan nyata dan konsisten. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih percaya diri dan ketahanan. Tujuan ini memberi kita rasa arah, inspirasi, dan motivasi untuk terus bergerak maju, meskipun menghadapi berbagai rintangan. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, hidup dengan tujuan yang kuat dan nilai-nilai kebajikan adalah jalan menuju kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Ini adalah inti dari ketahanan mental yang sejati dan kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun ketahanan mental yang kuat. Ketahanan ini memungkinkan kita untuk tetap tenang di tengah badai, menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Stoikisme bukan hanya sebuah filosofi kuno, tetapi juga merupakan panduan hidup yang timeless, yang memberikan kekuatan batin bagi siapa saja yang mau belajar dan menerapkannya. Mengintegrasikan prinsip-prinsip stoikisme ke dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran fundamental dari filosofi ini. Salah satu prinsip utama adalah pengendalian diri, yang mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Dengan melatih diri untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap peristiwa eksternal yang di luar kendali kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali menjadi beban dalam hidup. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan di tempat kerja, alih-alih terjebak dalam kekhawatiran yang tidak produktif, kita bisa fokus pada langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Prinsip penerimaan juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa menerima kenyataan dengan lapang dada, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Dengan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu dan dapat lebih fokus pada tindakan positif yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghadapi kegagalan atau kehilangan, penerimaan ini memungkinkan kita untuk menyembuhkan diri dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Refleksi diri adalah alat lainnya yang sangat penting dalam stoikisme. Melalui praktik seperti menulis jurnal, meditasi, atau berdiskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa, kita dapat merenungkan tindakan dan keputusan kita. Proses ini membantu kita belajar dari kesalahan, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan terus mengembangkan kebijaksanaan. Dengan merenungkan pengalaman kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna adalah komponen penting dalam stoikisme yang membantu memperkuat ketahanan mental kita. Tujuan yang kuat memberikan kita arah dan motivasi, bahkan ketika jalan yang kita tempuh penuh dengan rintangan. Dengan mengetahui apa yang ingin kita capai dan mengapa hal itu penting, kita dapat tetap fokus dan termotivasi. Tujuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan memberikan kita rasa makna yang mendalam, serta kontribusi positif bagi masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari membawa banyak manfaat praktis. Ketika kita menghadapi konflik interpersonal, misalnya, pengendalian diri dan penerimaan membantu kita merespons dengan tenang dan bijaksana, menghindari reaksi emosional yang dapat memperburuk situasi. Dalam menghadapi tekanan kerja atau studi, refleksi diri dan tujuan yang jelas membantu kita menjaga fokus dan ketahanan, serta membuat keputusan yang lebih baik. Setiap aspek kehidupan kita, dari hubungan pribadi hingga karir, dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip stoikisme. Stoikisme, dengan ajarannya yang abadi, memberikan kita alat untuk membangun ketahanan mental yang tangguh. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai, menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Dengan belajar dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat menemukan kekuatan batin yang luar biasa, memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih damai, produktif, dan bermakna.
Filosofi ini, meskipun berasal dari zaman kuno, tetap relevan dan sangat berguna dalam membantu kita menavigasi kehidupan modern yang penuh tantangan dan ketidakpastian.